Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Zaid Romagar selaku dosen AMPU dari mata kuliah Game Programming. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Ismail Wahyudi, kemudian Dia Hidayah, kemudian Wahyu Astari, kemudian ada Nesya Alicia Prijaya dan juga Rizky Saputra. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Edukasi Komputasional Thinking melalui simulasi lampu lalu lintas berbasis Scratch. Jadi media yang kita gunakan pada proyek kali ini yaitu platform Scratch. Nah, media edukatif secara visual ini mengenalkan konsep dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan juga algoritma melalui sistem lampu lalu lintas. Latar belakang computational thinking atau CT menjadi keterampilan penting di era digital, namun sering dianggap abstrak oleh peserta pemula. Pembelajaran teoritis sulit menggambarkan hubungan masalah, pola, dan langkah algoritmik secara nyata. Sistem lampu lalu lintas memiliki pola kerja jelas, merah, kuning, hijau, yang relevan untuk menjelaskan algoritma, kondisi, perulangan, dan variabel. Scratch, platform pemrograman visual berbasis blok, memudahkan pemula memahami logika tanpa menulis sintaks kompleks. Mengapa lampu lalu lintas? Dekomposisi memecahkan sistem menjadi lampu, kendaraan, timer, rambu, pattern recognition, pola berulang hijau, kuning, merah pada tiap arah, abstraksi dan algoritma, penyederhanaan sistem nyata menjadi blok program Scratch. Tujuan kegiatan yang pertama memperkenalkan CT, mengenalkan konsep computational thinking secara sederhana melalui simulasi visual lampu lalu lintas. Yang kedua, meningkatkan ketertarikan, meningkatkan minat peserta terhadap media pembelajaran berbasis Scratch. Yang ketiga, evaluasi kelayakan media, memperoleh evaluasi pengguna terhadap kelayakan media simulasi sebagai sarana edukasi. Di sini terdapat 6 metode pelaksanaan. Yang pertama, menyusun media simulasi Scratch, materi edukasi, dan instrumen evaluasi. 2. Observasi lingkungan, mengenalkan kondisi lalu lintas nyata di sekitar simpang Kedaung. 3. Edukasi CT, menjelaskan dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. 4. Demonstrasi media, menampilkan simulasi lampu lalu lintas berbasis Scratch. 5. Diskusi, peserta memberi tanggapan dan pertanyaan terkait media. 6. Evaluasi, peserta mengisi kuesioner skala Likert 1-5. Selanjutnya di sini ada fitur media simulasi Scratch, yaitu simulasi persimpangan 4 arah, yaitu ada utara, timur, selatan, dan barat. Dengan 12 lampu lalu lintas dikendalikan satu switch controller utama. Di sini ada contohnya ada lampu 4 arah, setiap arah memiliki lampu merah, kuning, hijau. Selanjutnya ada controller sprint utama mengatur status lampu dan durasi. Selanjutnya ada kendaraan bergerak, mobil bergerak sesuai status lampu. Selanjutnya ada kendaraan berbelok, itu kendaraan berbelok ke arah tertentu. Dan selanjutnya lagi ada timer countdown, yaitu menampilkan sisa waktu lampu hijau. Selanjutnya ada rambu arah, yaitu untuk penunjuk arah pada simulasi. Selanjutnya ada efek lampu aktif. Lampu aktif dibuat agar lebih kontras. Totalnya ada 12 lampu lalu lintas dikendalikan otomatis oleh logika algoritma dalam Scratch. Selanjutnya di sini ada flowchart algoritma lampu lalu lintas, yaitu siklus berulang loop untuk setiap arah. Untuk hijau per 5 detik, kuning per 2 detik, dan semua lampu merah itu per 1 detik. Lanjut ke arah berikutnya. Di sini ada contohnya untuk setiap utara, timur, selatan, dan barat. Setelah melalui utara, timur, selatan, dan lanjut ke barat, kembali lagi ke utara lampunya. Baik, pada gambar di sebelah kiri, gambar 2 adalah tampilan media simulasi persimpangan 4 arah lengkap dengan lampu lintas kendaraan bergerak atau berbelok, rambu arah, dan timer countdown yang berjalan. Pada gambar di sebelah kiri, Anda bisa melihat tampilan persimpangan 4 arah yang kami buat di Scratch. Di sini terdapat lampu lalu lintas di setiap arah, utara, timur, barat, selatan. Dilengkapi dengan kendaraan yang bergerak dan berbelok secara otomatis. Semuanya berjalan otomatis. Ke gambar ketiga, blok program controller
Logika pergantian lampu disusun menggunakan kombinasi blok kondisi if, then, perulangan, forever, dan variabel. Selanjutnya, pengujian fungsional media simulasi. Ada pergantian lampu otomatis sesuai urutan waktu, satu arah hijau dalam satu waktu, lampu kuning muncul sebelum semua merah, jeda semua merah sebelum arah berikutnya hijau, kendaraan berjalan saat lampu hijau, kendaraan berhenti sebelum garis stop saat merah atau kuning, kendaraan tidak berhenti di tengah persimpangan, kendaraan dapat berubah arah atau berbelok sesuai rute, timer countdown tampil saat lampu hijau aktif, kendaraan reset ke posisi awal setelah keluar layar. 10/10 fitur berhasil diuji. Seluruh fitur fungsional simulasi termasuk pergantian lampu otomatis, gerak dan belok kendaraan, timer, serta reset posisi berjalan lancar sesuai rancangan. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana menerapkan konsep computational thinking pada proyek ini. Kami membagi dalam 4 tahapan utama. Pertama, decomposition atau dekomposisi. Di sini kami memecah sistem yang kompleks menjadi komponen-komponen yang lebih kecil, mudah dikelola, yaitu ada controller, lampu lalu lintas, objek kendaraan, timer, lampu arah, serta background sebagai latar tempat. Kedua, pattern recognition atau pengenalan pola. Kami mengidentifikasi urutan logis dari sistem lalu lintas, yaitu pergantian lampu dari hijau ke kuning, kemudian semua arah merah sebelum akhirnya berpindah ke arah berikutnya. Ketiga, abstraction atau abstraksi. Pada tahapan ini, kami menyederhanakan sistem lalu lintas di dunia nyata ke dalam bentuk simulasi discharge dengan hanya mengambil komponen-komponen yang krusial saja agar simulasi tetap efektif namun mudah dipahami. Terakhir, algoritma. Kami menyusun urutan kerja sistem tersebut dalam bentuk blok program yang mencakup aturan durasi, pergantian lampu, mekanisme gerak, dan berbelok kendaraan, hingga sistem reset kendaraan agar simulasi berjalan secara otomatis dan berulang. Pada slide ini, mari kita bedah hasil mengenai evaluasi kuesioner peserta. Evaluasi ini melibatkan 120 responden yang memberikan penilaian terhadap 12 indikator utama. Secara keseluruhan, sistem simulasi ini mendapatkan respon yang sangat positif dengan rata-rata skor mencapai 4,41 dari skala 5,0. Jika dipresentasikan dalam angka persentase, tingkat keberhasilan simulasi ini berada di angka 88,2 yang termasuk ke dalam kategori sangat setuju. Kemudian, jika kita melihat rincian data, indikator dengan nilai tertinggi adalah media bermanfaat untuk edukasi dengan skor 4,53. Ini membuktikan bahwa tujuan utama kita menciptakan media ini adalah sebagai alat bantu belajar telah tercapai dengan sangat baik. Namun, kami juga mencatat poin evaluasi untuk pengembangan ke depan. Indikator kendaraan berbelok realistis mendapat skor terendah di angka 4,29. Meskipun masih dalam kategori baik, ini menjadi masukan berharga bagi tim teknis kami atau kelompok kami untuk meningkatkan aspek atau pergerakan kendaraan agar lebih terasa nyata di versi berikutnya. Singkatnya, mayoritas pengguna merasa tampilan simulasi mudah dipahami dan sangat terbantu dengan adanya fitur timer countdown serta sinkronisasi lampu lalu lintas yang ada. Mari kita ke bagian pembahasan. Di sini hasil simulasi yang telah kami jalankan berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan kepada 120 peserta. Kami menarik 4 poin utama. Yang pertama, respon yang sangat positif. Seluruh 12 indikator penilaian berhasil memperoleh kategori sangat setuju dengan rata-rata skor di atas 4,21. Hal ini menunjukkan bahwa media simulasi ini dinilai sangat layak dan efektif sebagai sarana edukasi bagi peserta. Kedua, kontekstual dan relevan. Kami memilih objek lampu lalu lintas karena sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta dan visualisasi sistem yang nyata peserta jadi lebih mudah memahami konsep computational thinking atau CT tanpa merasa kesulitan. Ketiga, ramah bagi pemula. Kami
menggunakan Struts yang berbasis balok ini adalah keunggulan utamanya karena peserta dapat memahami alur logika dan algoritma pemrograman dengan cara visual dan interaktif tanpa harus pusing memikirkan penulisan kode berbasis teks yang rumit. Terakhir, masukan dari pengembang, kami juga sangat menghargai masukan dari para peserta. Kedepannya, kami berencana untuk melakukan pengembangan lebih lanjut seperti menambah variasi jenis kendaraan, menambahkan fitur penyeberang jalan, serta penyempurnaan pada fitur timer agar simulasi menjadi lebih mendekati kondisi nyata. Pada bagian kesimpulan ini, jadi setelah kita jelaskan sebelumnya oleh teman-teman, proyek ini dapat kita simpulkan simulasi lampu lalu lintas berbasis Scratch ini berhasil dikembangkan dengan fitur pergantian lampu otomatis, kemudian juga gerak dan juga belok arah kendaraan dan juga waktu timernya, kemudian juga rambu arah dan juga efek lampu lalu lintasnya. Dan juga peserta dapat memahami 4 konsep dasar, yaitu computational thinking, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan juga algoritma melalui contoh kontekstual secara kehidupan sehari-hari. Hasil evaluasi dari 120 jumlah peserta menunjukkan rata-rata nilai 4,41 yang dimana dapat dikategorikan tingkat keberhasilan di 88,2% dengan kategori sangat baik. Dan juga pengembangan lanjutan berupa variasi kendaraan, kemudian fitur penyeberangan jalan, efek suara, dan juga prioritas lampu berdasarkan kepadatan kendaraan menjadi nilai tambah bagi kami yang sebagai developer yang nantinya akan kita kembangkan. Di sini mungkin kita ulas kembali untuk proyek ini kita melibatkan sebanyak 120 responden untuk menjawab kuesioner yang telah kita siapkan, di mana hasil rata-ratanya 4,41 dari 5,00, kemudian juga secara tingkat keberhasilan secara persentasenya di 88,2%, secara fitur di angka 10 berbanding 10, yang dimana fitur dinyatakan berhasil diuji. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami tutup, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh responden yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner, dan juga kepada pihak SD Muhammadiyah 1 Palembang dan juga SD Negeri 136 dan juga masyarakat di sekitar simpang lalu lintas di daerah Kedaung, Palembang. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Zaid Romegar selaku dosen pembimbing kami pada program mata kuliah game programming ini, dan juga kepada seluruh rekan-rekan anggota tim yang telah melaksanakan tugas ini dengan sangat baik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.